Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa walah. Alhamdulillah, setiap pagi, setiap masa, setiap waktu kita membaca alhamdulillah, mengenang, mengingat nikmat Allah. Di pagi ini, orang yang tidur di malam hari berniat mau salat subuh berjamaah di rumah Allah, itu satu nikmat Allah, sudah selalu disebut ya. Orang yang tidur di malam hari berniat ingin mendengar tausiah ringkas sesudah salat subuh, itu satu nikmat Allah. Orang yang tidur di malam hari berniat mau salat 2 rakaat sebelum ke masjid, salat tahajud dan lain-lain sebagainya, itu satu nikmat Allah. Orang yang bangun di malam hari lalu dia membaca alhamdulillah sebaik saja bangun tidur, itu satu nikmat Allah. Orang yang sempat dia beristighfar sebelum ke masjid atau dalam perjalanan ke masjid, itu satu nikmat Allah. Orang yang ringan langkah kakinya datang ke rumah Allah, satu nikmat Allah. Karena kedatangan itu dihitung. Langkah ke rumah Allah, langkah pulang dari rumah Allah dihitung. Satu langkah nilainya 3. Dah disebut ya, satu langkah pergi, satu langkah pulang, nilainya 3. Apa yang 3 itu? Diampunkan satu dosa, dinaikkan satu derajat, dikasih satu pahala. 3 dalam 1. Hanya dapat kalau kita datang ke rumah Allah. Langkah pergi ke sawah juga dapat pahala, tetap dapat. Langkah pergi kerja, langkah beramal saleh, tetap dapat pahala. Tapi langkah ke masjid, pergi dan pulang, hitungannya lain. Alhamdulillah. Maka sahabat Nabi zaman dulu ada yang dalam perjalanan ke masjid langkahnya dirapatkannya supaya hitungannya tinggi. Macam mana dia ingin merapatkan langkahnya? Dia keluar awal. Mungkin 10 menit sebelum azan, 15 menit dia sudah melangkah pelan-pelan. Nah, kalau dia keluar dari rumah waktu azan atau sudah hampir azan atau selesai azan, bukan lagi mau merapatkan langkahnya, mungkin mau menjarangkan langkahnya supaya cepat sampai. Malah ada di antara sahabat Nabi zaman dulu, subhanallah, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ini cerita penduduk Madinah. Rumahnya jauh dari masjid, lalu dia tahu tentang fadilat melangkah ke masjid. Datang ke masjid dia tahu fadilatnya. Dilihatnya tanah di sekitar Masjid Nabawi masih banyak yang kosong. Lalu dia berhasrat, teringin meminta satu tapak perumahan kepada Rasulullah supaya dia tinggal berhampiran dengan lokasi Masjid Nabawi. Itulah niat di hatinya. Rumahnya jauh. Nah, katalah orangnya rumahnya kalau di sini tah di Toba Bolak, kata di manakah? Contohnya lah ya. Lalu datang Jibril membawa wahyu. Jibril menanggapi kerungsingan, kegundahan jemaah yang ingin pindah di dekat lokasi Masjid Nabawi. Datang Jibril membawa wahyu. Ayat 12 surah Yasin selalu dibaca ya. Selalu dibaca. Apa ayatnya? Kalau yang hafal Yasin boleh baca sama-sama. Inna nahnu nuhyil mauta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maro wahyu menanggapi keinginan jemaah yang mau pindah di lokasi berhampiran Masjid Nabawi. Artinya apa? Yang jadi fokus dalam ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jejak langkah kamu, perbuatan kamu kami tulis. Langkah pergi dan pulang ditulis. Wah, gitu ya? Iya. Oh, enggak usah.
enggak usah katanya saya pindah ke lokasi yang berhampiran dengan Masjid Nabawi, supaya biarlah saya datang jauh, karena gerak langkah saya, niat saya dihitung sama Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, segalanya termaktub di Lauh Mahfuz. Subhanallah, subhanallah. Jejak langkah ibu yang datang ke masjid, langkah pulangnya, jejak langkah bapak jemaah, anak yang datang azan. Tadi waktu muadzin tadi azan, dulu kecil dengan saya anak ini, sekarang dia sudah tidak tahu sudah ada pompo atau belum. Dengan saya dulu waktu di azan tadi, saya terbayang wajah ayahnya, saya terbayang wajah ibunya, saya terbayang wajah umpungnya, karena saya kenal. Nah, keluarga ini saya kenal baik. Dulu di rumahnya ada pengajian mingguan keluarga. Apa tak kenal ya? Bila muazin tadi azan, ya Allah, datang wajah bapaknya, datang wajah ibunya, datang wajah neneknya, umpungnya. Ya ilahi, indahnya, gembira mereka di dalam kubur kalau anaknya azan, anaknya bang, cucunya ke masjid, suaminya ke masjid, anaknya ke masjid. Bukan saja dia yang untung, keluarga yang sudah terbaring di liang lahat juga happy. Olo mada kata umpungnya, sungoni pada katanya, anggi katanya. Begitulah ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka sudah lakukan. Selama ini tidak nampak jalan ke masjid, ada tulisannya. Jadi macam mana? Dipadam, dihapus dengan datang ke masjid, supaya rekod yang lama ini tidak lagi ada. Itu hebatnya Allah. Hebatnya Allah, selangkah kita datang, 10 langkah Allah mendekati. Subhanallah, subhanallah. Selangkah kita datang, kan ada dalam hadis, orang itu datang sejengkal katanya, Allah datang sehesta. Kita datang sehesta, Allah datang sedepa. Kita datang berjalan, Allah datang berlari. Artinya sekali kita mau baik, 100 kali, 1000 kali Allah lebih mau kita baik. Maka kita dipanggil ke rumahnya siang, malam, petang, pagi, 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Tandanya Allah baik ya. Tadi pagi saya sebaik bangun tidur, saya teringat satu ayat dalam surah Hud. Bangun tidur, datang message, nanti bacakan ayat ini kepada jemaah. Datang message, bangun tidur, inilah nanti oleh-oleh untuk jemaah. Ayat 90 surah Hud. Surah Hud. Ayatnya pendek, satu baris saja. Apa bunyinya? Ayat 90 surah Hud halaman 232. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru, beristighfarlah. Ini yang jadi amalan jemaah yang bersama Hasan Basri rahimahullah. Orang itu beristighfar. Wastaghfiru rabbakum, kalau mampu pulang dari masjid istighfar, mau ke masjid istighfar. Wastaghfiru rabbakum, kemarin apa istighfarnya? Mungkin astagfirullah, mungkin rabbi gfirli, mungkin Allah maghfirli. Tapi selalu saya bicara dengan jemaah waktu di Brunei, waktu di Malaysia, istighfar yang sangat bertempat di hati saya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah pilih itu tempat di hati saya. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 285 suratul Baqarah, di penghujung surah Amanar Rasulu ya. Ayo kita baca Amanar Rasulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Istighfar dari Quran di penghujung suratul Baqarah yang banyak hadis menyorot kepentingan dua ayat terakhir suratul Baqarah. Mungkin nanti boleh diminta sama ustadz yang ceramah di sini Senin malam Selasa ya, tolong terangkan dua ayat terakhir suratul Baqarah. Kemarin tentang fadilat Fatihah, Al-Waqi'ah, suratul Muluk, surah Sajadah, surah Quraisy. Ayo nanti minta sama ustadz yang ada kesediaannya, tolong terangkan fadilat dua ayat terakhir suratul Baqarah, amanar rasuluh sampai fansurna al-qawmil kafirin. Di sini ada istighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal. Kita sudah hafal istighfarnya, itu dibanyakkan baca. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami akan kembali kepadamu. Susah nanti kalau mati membuat dosa. Kalau mati membuat dosa, matinya susah, kuburnya gelisah, padang mahsyarnya nanti membawa dosa. Kita ada cerita saat itu ya, dosa yang belum dipadam sebelum mati akan dibawa nanti kan. Kita dalam 2 minggu yang lalu kita sudah cerita, dosa itu jadi beban nanti di padang mahsyar. Maka di sini dalam ayat surah Hud ini, wastaghfiru rabbakum, beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah, summa tubu ilaih, bertaubatlah, beristighfar dan taubat ya. Inna rabbi rahimu wadud, Allah itu rahim, sangat penyayang, sangat rahim, wadud, sangat pengasih dan dikasih. Wadud itu dua maknanya, pengasih dan dikasih. Wah, inilah ayat yang datang message-nya bangun tidur untuk disampaikan sama jamaah. Nanti boleh dilihat ya, bisa dilihat ayat 90 surah Hud. Wastaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Allah, kepada Rabb. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubat. Nah, masa terbaik untuk beristighfar antara lain sebelum azan berkumandang. Sama ada waktu kita berada di rumah atau waktu dalam perjalanan ke masjid, langkah ke masjid. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Istighfar dari Quran, dari ayat pilihan. Dari ayat pilihan. Apa kelebihan istighfar? Kalau kita ambil pada ayat kalamullah, kelebihannya ayat kalamullah kalau kita baca dikira per huruf. Dikira per huruf, dihitung per huruf. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada dulu sahabat mengira hurufnya berapa? Katanya 20. Kelebihan istighfar dalam Quran hitungannya per huruf. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu kali sebut 20 huruf kali 10 200. Kalau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim itu tidak ada dalam Quran. Itu dikira satu perkataan, satu nilai. Astaghfiru satu, Allah dua. Jadi dua perkataan, satu perkataan 10. Kalau bukan Al-Quran. Kalau dari Al-Quran satu huruf 10. Subhanallah. Ada kawan mencoba dalam seminit ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ada yang bisa mencapai 20 kali, ada yang 30. Kalau 20 kali saja seminit contohnya ya, 20 kali. Bisa dilihat dalam melalui jam, tengok berapa. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau dapat 20 dalam 1 menit, 20 kali 20 berapa? 400 nilainya seminit. Nah, kalau dia pulang ke rumahnya 5 menit dalam perjalanan, 400 kali 5 berapa? 2000.
Dalam perjalanan sudah dapat 2000 nilai. Subhanallah, subhanallah. Itulah ya, kita melanjuti apa yang kita simak dalam kisah Hasan Basri bersama pembawa barang, bahwa orang yang membawa barang itu beristighfar. Istighfarnya astagfirullah. Kita tidak mesti astagfirullah, kita mesti ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau hafal Sayyidul Istighfar bisa juga dibaca ya. Kalau tidak enggak usah. Kalau hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu paling kurang sekali pagi, sekali sore hari atau sesudah maghrib. Paling kurang 2 kali 1 hari. Karena ada hadisnya mengatakan, ini dikatakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Apa arti penghulu? Penghulu itu macam ketua, artinya induk istighfar. Nah, itu bisa dibaca di pagi dan di sore hari. Kalau seperti dalam perjalanan ke masjid, pulang dari masjid, bisa saja ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, karena mengambil kalamullah. Kalamullah dikira per huruf. Begitu juga macam la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu termasuk kalamullah. Ada dalam Quran. Kalau kita berzikir, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, niatkan sebagai zikir dari ayat Al-Quran. Kata ulama, la ilaha itu hurufnya 12. La ilaha illallah hurufnya 12. Biasanya kita sesudah subuh paling kurang 50 ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 12 huruf, 1 kali sebut berarti 120. Kali 50 berapa? 600. 600 katanya. 600, subhanallah. 600 nilainya. 12 huruf, 1 kali sebut 10 nilainya. Jadi 120 kali 50. Contohnya lah. Itu dalam Islam memang disuruh macam itu. Kita disuruh berpikir secara matematika. Karena semuanya dikira. Sholatnya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, belum lagi sholat rawatib. Semuanya ada hitungan rakaatnya. Semua ada perhitungan. 1 jam berapa menit, berapa detik, 1 hari berapa jam. Semua dikira dengan angka. Agama itu pun dikira dengan angka. Jadi orang Islam itu matematikanya tinggi, perhitungannya tinggi. Kalau hilang 10 menit, tidak ada zikir, tidak ada istighfar, tidak ada apa, wah rugi saya. Kalau semenit tadi dapat umpamanya berapa? Dapat 600, dapat berapa? Berarti dia sudah rugi dia. Begitulah ya. Jadi istighfar kita tidak mesti astagfirullah, mungkin ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa keunikannya ini? Apa kehebatannya? Pertama dari Al-Quran, yang kedua dia berbentuk menyeluruh. Kalau astaghfirullahalazim, ampunlah dosaku ya Allah, diri ni ya maya, iban ni ya maya, diri sendiri. Kalau ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami ya Allah, aku, istriku, suamiku, anakku, menantu, perumahan, cucu, ahli keluargaku, masyarakatku, pemimpinku, umatku, umat Islam ya Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampun dosa kami semuanya ya Allah, umat Islam ini hanyut ya Allah, ampunlah dosa kami supaya kami tidak turut hanyut. Contohnya lah ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampun dosa kami, ita sesudena, bukan saya saja, bukan ibu saja, bukan bapak saja. Tapi kalau bapak beristighfar, astagfirullahaladzim, ampunlah dosaku ya Allah, aku ya, ibamenya. Kalau ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampun dosa kami semuanya. Rabbana, ya Rabb, ya Allah,
ampun dosa kami. Banyak lagi ceritanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi kita baca 10 kali ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niatkan ya, niatkan untuk diri, untuk ahli keluarga, untuk masyarakat yang masih hidup, yang sudah meninggal, untuk pemimpin kita, untuk imam-imam kita yang pernah bertugas di sini, petugas-petugas yang pernah bertugas di masjid ini, muadzin, Bilal dan lain sebagainya. Sanak saudara kita, kalau saya pulang ke Singingu sekarang, yang hidup dulu mungkin 90% sudah tidak ada. Yang hidup dulu 90%, yang hidup sekarang 90% tidak dikenal. Jadi kita istighfarkan semuanya ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Kalau Bapak Ibu salat lalu membaca ayat Amanar Rasuluh, contohnya sesudah baca Al-Fatihah dibaca ayat Amanar Rasuluh bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir bisa diulang-ulang dalam sholat. Contohnya mau baca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, 20 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berdoa, beristighfar sambil membaca ayat dalam salat. Ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan istri Rasulullah, amalan para sahabat membaca ayat berulang kali dalam salat. Rasulullah pernah membaca 1 ayat 1 malam. 1 ayat diulangnya rakaat pertama, kedua, entah berapa rakaat baginda salat. 1 ayat saja, ayat 188 suratul Maidah. Ayat ini mendoakan umat. Rasulullah memilih ayat dibacanya dalam salat untuk mendoakan umat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini ayat doa secara tersirat. Tersuratnya tidak doa, tapi ada makna doa secara tersirat dalam ayat ini. Ini yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW dalam sholat. Katanya semalaman baginda berdoa mendoakan umat dalam sholat membaca 1 ayat. Ini kita biasakan ya. Nanti kita biasakan mau sholat duha contohnya, sholat sunat. Dibiasakan baca Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niatkan untuk diri, untuk ayah dan ibu, untuk keluarga dan untuk masyarakat dan untuk umat Islam semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rada'na ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah jamaah yang hadir ini jadi ahlul istighfar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahlul istighfar yang lidahnya rajin beristighfar ya Allah, agar hidup kami lebih bermakna ya Allah, agar Engkau mengampunkan dosa kami terdahulu dan menghiasi kehidupan kami akan datang dengan ketaatan ya mujibas sa'ilin. Ampunkanlah dosa sanak keluarga, ayah ibu kami, datuk nenek kami, ompong kami, kakek kami, saudara, sahabat, jiran, tetangga dan masyarakat kampung dan umat Islam yang sudah mendahului kami ya Allah. Lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Lapangkan juga kami nanti saat kami sudah berada dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur kami dan mereka menjadi taman jannah ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.